SD, SMP, SMA itu aku sempat jadi debut seorang ladies rocker. Ladies rocker dulu. Dulu ya? tuh aku nge-rock, Mas. Jadi, aku nggak suka dangdut. Tapi ya itu dengan kemudian pas aku hijrah ke Jakarta. RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Halo semuanya, selamat siang. Ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Sekarang di studio gak sendiri karena sudah ada Velin Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Awet aja di sini. Diawetin. Diawetin. Mumi kali. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat Velin Ayu ini tuh dulu kalau nggak salah Velin Chu namanya. Terus Velin DJ Velin dulu sempat pakai nama DJ Velin. Pikachu. Pikachu. Terus apa lagi? Ratu Bega. Velin Ratu Bega. Udah pensiun. tapi apa namanya? Ternyata cukup eksis lah ya di dunia musik. Terutama dangdut tuh dulu sempat kalau nggak salah gabung juga di Naga Suara. Betul. Kalau nggak salah lagunya Cintamu Palsu dan lain-lain. Dan lain-lain lah ya. Dan sekarang ternyata juga bawa kabar baik datang ke radio RDI karena ada beberapa single kayak yang nanti bakal kita puterin juga, yaitu Ojo Nesu. Ojo Nesu. Aku tadi hashtagnya tuh pagi-pagi Ojo Nesu sayang. Oh, Ojo Nesu sayang. Kita dengerin dangdutan di RDI. bener. Tapi kan gini ya, yang namanya eksis di dangdut itu kan ya butuh banget yang namanya tadi konsistensi dan lain-lain gitu kan ya. Awalnya ketika seorang Velin tuh ke dangdut terus akhirnya kayak memutuskan untuk gue harus konsisten di sini gitu. Itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya itu tadi nggak banyak sih orang yang berprofesi sebagai artis itu bisa konsisten. Banyak orang ataupun artis yang kalau sudah misalnya udah melambung namanya terus menghilang. Jadi memang kalau aku tuh tipikal orang yang memang apapun yang menjadi profesi aku ya memang karena juga nyanyi itu adalah hobi dan juga memang udah dasarnya juga aku juga sudah ada bakat nyanyi dan aku juga jadi seorang penyanyi juga, bukan kayak orang-orang yang misalnya baru mendalami terus hobi nyanyi kemudian tersalurkan dengan cara yang istilahnya dengan yang instan ya. Tapi memang perjalanan aku mulai dari TK, aku sudah hobi nyanyi ya, kemudian aku sudah lomba nyanyi selalu menang juara satu sampai TK, SD, SMP, SMA itu aku sempat jadi debut seorang ladies rocker. Ladies rocker dulu ya? Tuh aku nge-rock, Mas. Jadi, aku nggak suka dangdut. Tapi ya itu dengan kemudian pas aku hijrah ke Jakarta, terus masa itu aku kan masih jadi penyanyi kafe, terus akhirnya aku bertemu dengan produser dan lagu pertama itu aku judulnya adalah dengan Putri Kembang, judulnya Sedap Betul, dan akhirnya di situ aku jadi di acara campur-campur dangdut koplo Antv itu jadi yang backing vokalnya beliau. Akhirnya sampai dengan punya single dan sampai akhirnya promo radio dan segala macem, dan sempat di acara RCTI Antv dan sudah melanglang buana di situ ya. Artinya berarti ya udah ternyata asik juga. Enjoy di situ. Akhirnya dangdut tuh ternyata enak ya gitu. Dari situ sih sebenarnya. Jadi yang tadinya nggak bisa ya karena aku orangnya juga suka tantangan dan juga aku orangnya rasa ingin tahunya juga lebih tinggi. Jadi aku belajar. Jadi alhamdulillah sampai dengan alhamdulillahnya juga hari ini dengan lagu yang dangdutnya dikombine juga dengan pop dut ya. Kemudian kalau sekarang bilangnya dance dut ya. Dance dut, remix lah ya gitu. Jadi alhamdulillah aku juga di sini bisa eksis sampai hari ini. Betul. Bahkan aku juga bukan hanya dangdut aja, aku juga ada beberapa juga yang memang di situ genrenya pop kontemporer. Jadi udah berkembang juga sebenarnya secara segi musik lah ya. Segi musik berkembang juga, segi nama juga ternyata kita juga melihat perkembangan yang cukup signifikan. Kalau sekarang menurut gue ini udah paling enak lah namanya ya. Mas jangan begal aku lagi ya. Dulu Ratu Begal, DJ Velin dan macam-macam. Sekarang kita bisa sebut Velin Ayu. Enak itu ya, disebutnya enak ya. Kayaknya gimana gitu ya. Kan? Kalau di Jawa kan Ayu cantik kan artinya gitu kan. Maksudnya perubahan nama ini tuh pakai bubur merah, bubur putih atau gimana akhirnya kayak memutuskan ya udah pakai nama ini aja gitu.
Jadi kebetulan semua itu proses by alam. Kenapa pakai nama Ayu? Sebenarnya aku juga di sini kan ternyata yang sebenarnya dulu aku tutupin dari kecil bahwa dari asal usul keluarga dan sudah mulai terbongkar dari keluarga siapa dan ada apa-apanya. Kemudian sebagai wujud dan juga rasa aku bilang ya sudah waktunya kamu menggunakan nama ini, gitu kan. Jadi sebenarnya nama gelar. Tapi yang tadinya aku tutupin akhirnya ya udahlah dibuang dulu yang ininya keluarganya jadi nama Ayu. Jadi sebenarnya Ayu itu adalah salah satu nama gelar yang memang aku dapatkan dari keluarga juga gitu. Tapi di sisi lain aku nggak perlu cerita ya. Jadi ya udah sebagai penghormatan. Jadi semuanya berproses. Kemudian juga kebetulan kan sekarang di RAL Entertainment ya. RAL Entertainment juga itu kan punya aku sendiri. Jadi RAL itu Ratu Ayu Losari Entertainment. RAL ya. Karena begini, ketika di Nagasara kan kita selalu lagu itu nunggu ya. Nah aku tuh tipikal orang yang sangat aktif banget. Jadi lebih banget. Kayak produktif gitu kali ya. Iya betul. Suka. Jadi kalau ide itu sewaktu-waktu bisa datang dan aku orangnya nggak bisa nunggu dan aku tuh pengennya gitu. Pokoknya urusan yang lain belakangan. Yang penting aku ada ide ini, gimana caranya ide ini bisa tertuang, kemudian dijadikan sesuatu, naik aja dulu gitu kan. Urusan yang lain belakangan. Karena itu tadi beda dengan orang yang jadi artis itu, ya itu tadi. Makanya ketika mereka sudah naik namanya kemudian menikah hilang gitu. Kalau aku enggak. Kalau aku tipikal orangnya yang ya mau sampai kapan juga kalau aku ada ide aku harus konsisten tadi akhirnya keluar gitu, lah ide-ide tadi. Oke. Obrolan kita bakal kita lanjut bareng sama Kak Velin Ayu dan habis ini kita mau mendengarkan sebuah single yang cukup lama sebenarnya ya, tapi kita pengen dengerin dulu. Velin Ayu dengan Goyang Pantura. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Radio RRI tempat kamu eksis, masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Velin Ayu. Halo. Barusan kamu dengar lagu Goyang Pantura ciptaan dari Velin Ayu ya? Iya. Dan kabarnya memang ini lagu ini ciptaan sendiri, terinspirasi pas lagi di kereta. Di kereta juga. Tapi kan tadi bilang seorang Velin Ayu nih produktif lah ya. Iya. Kita juga mau nanya dulu lagu yang paling baru di tahun 2026 itu Ojo Nesu Sayang. Ojo Nesu Sayang. Jawanya tuh jangan marah ya. Iya, jangan marah, pagi-pagi tuh nggak boleh marah. Pagi-pagi tuh sambil ngopi, sambil dangdutan di RDI. Itu paling enak tuh. Nah kalau si jangan marah ini juga jangan marah lagi. Ojo Nesu Mas. Ini kalau nggak salah mix nih ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Boleh diceritain nggak lagu ini? Iya, satu lagi dong. Apa? Gamelan sama Mesir. Iya bener. Ada tradisional sama modern juga mix nih di lagu ini. Betul. Ini eksplorasi musiknya cukup menarik nih seorang Velin Ayu nih. Itu tadi karena aku tuh tipikal orang yang nggak suka dengan sesuatu hal yang sama. Dan setiap kali apa yang aku buat dan itu biasanya selalu jadi trending atau diikutin orang lain. Iya. Contoh, dulu aku pernah memiliki style Korean style kayak gitu yang simple. Tiba-tiba semua menjamur. Kemudian dari artis dangdut menuju ke DJ, berjamur juga kan DJ dangdut. DJ dangdut. Nah itu dulu itu DJ dangdut pertama itu aku sampai di acara Antv ya. Kita perform 3 kali di Antv dan akhirnya dari situ job banjir. Akhirnya banyak juga sekarang penyanyi dangdut yang beralih ke DJ, tapi udah basi sih zamannya. Jadi